Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Jolin.id. Dan terima kasih buat kalian semua yang tetap setia menonton video-video dari aku. Dan jangan lupa ya untuk terus dukung aku dengan cara like dan subscribe. Di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat bupati-bupati yang ada di Pulau Flores dan sekitarnya. Kita mulai dari bupati untuk wilayah Manggarai Raya ya. Siapa sajakah mereka? Yuk kita mulai perkenalan. Edi Stasius Endi atau yang dikenal dengan Edi Endi lahir pada tanggal 25 September 1972. Beliau adalah anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan Victor Hanggur dan Paulina Bumbung. Beliau lahir dari lingkungan yang serba sederhana di sebuah dusun yang udik di Manggarai Barat, yaitu di Kampung Kakor, Kecamatan Lembor Selatan. Perjalanan karir dan perjuangan beliau membutuhkan waktu, kerja keras, dan terus belajar. Semua usaha tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan tulus dan tanpa putus asa. Bermula dari anak seorang petani, sempat jadi pengusaha beras, buka kios dan jual minyak tanah, hingga menjadi anggota DPRD 3 periode, benar-benar proses luar biasa yang telah dilalui oleh beliau. Tetapi Edi Endi, begitu nama panggilan Ketua Partai Nasdem Manggarai Barat, terus belajar hingga kini menjadi Ketua DPRD Manggarai Barat periode 2019 sampai 2024. Bersama dengan Dr. Julianus Weng, beliau mencalonkan diri sebagai paslon dalam Pilkada Manggarai Barat 2020. Beliau diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, PBB, PKPI, dan Gelora. Beliau dan Dr. Julianus Weng berhasil menjadi pemenang dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2021 sampai 2026. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat tanggal 26 Februari 2021 di Kupang. Selamat bertugas Pak Edi Weng, wujudkan Mabar bangkit menuju Mabar mantap, maju, unggul, tangguh, dan populer. Jaga mulai ya, harus sudah mulai jam paling telat itu 4:30 sehingga begitu legulan go gapol itu ya bersih deh. Heribertus Gerardus Lajunabit lahir di Ruteng pada tanggal 2 Desember 1976. Beliau merupakan sosok muda berbakat, sederhana, low profile, dan cerdas, dengan pisau analisa yang tajam dan terpercaya. Beliau juga merupakan jebolan Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda, program studi ekonomi negara-negara berkembang. Heri bukan nama baru dalam percaturan politik elektoral di Manggarai. Pada Pilkada 2015, beliau merupakan calon bupati yang berpasangan dengan Adolf Gabur, tetapi kalah perolehan suara dari paslon Kamelus Deno dan Victor Madu. Bersama dengan Heribertus Ngabut, beliau mencalonkan diri sebagai paslon dalam Pilkada Manggarai 2020. Beliau diusung oleh partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, dan Hanura. Untuk mempersiapkan diri di Pilkada, Heribertus Nabit diketahui telah mengajukan pengunduran diri dari Direktur Destinasi Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores per tanggal 1 Maret 2020. Beliau dan Heribertus Ngabut berhasil menjadi pemenang dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2021 sampai 2026. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat tanggal 26 Februari 2021 di Kupang. Selamat bertugas Pak Heri, wujudkan visi Manggarai maju dan berdaya saing. Saya mau tanya pendapat satu-satu, mungkin tidak semua, tapi siapa yang bisa jawab ya.
Bagaimana sekolah menurut kamu dengan sekolah jarak jauh selama ini dengan online? Lebih enak mana? Dengan atau begini? Apa enaknya, apa tidak enaknya? Nah, Agas Andreas lahir di Nunang, Lambaleda pada tanggal 1 September 1959. Beliau menikah dengan Ibu Dr. Randa Teresia Wisang dan dikaruniai 2 orang anak. Saat ini beliau menetap di Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Di luar kesibukannya sebagai dosen dan akademisi, beliau pernah menjadi Kepala Kantor Komisi Ombudsman Nasional wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 sampai 2007. Juga aktif sebagai anggota dan pembina koperasi kredit di Kupang sejak tahun 1989. Agas Andreas merupakan mantan wakil Bupati Manggarai Timur selama 2 periode berturut-turut, yaitu pada tahun 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019 bersama dengan Yosep Tote sebagai bupati kala itu. Dan di tahun 2019 berpasangan dengan Jagur Stefanus berhasil memenangkan Pilkada Manggarai Timur dan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur periode 2019 sampai 2024. Selamat bertugas Pak Agas Jagur, wujudkan Matim Seber Manggarai Timur yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya. Pertama kan begini, kita lihat dulu penyebaran COVID-19 ini kan melalui 3 hal, ya, secara hal pertama itu melalui terplat, perantaran ludah kita, apa segala macamnya, bersin, apa segala macam. Nah maka itu sarannya, pencegahannya adalah melalui pakai masker. Makanya kita nyari menggunakan masker. Jangan sampai misalnya saya lagi pilek, itu yang perantara bagi penyebaran COVID-19. Penyebaran kedua adalah melalui sentuhan tangan, jabatan tangan. Makanya pencegahannya cuci tangan. Sebelum makan, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, penyebarannya adalah tangan kita yang memegang kita punya muka, mata, hidung. Karena masuknya dia melalui hidung, mata, mulut. Sarannya adalah cuci tangan. Pakai masker juga sarannya adalah di area publik. Kita tidak tahu, karena penyebaran perantara manusia, makanya pakai masker.